Who is that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi bareng aku Nelly. Dan di video kali ini nggak bakal berat yang akan aku bahas, teman-teman. Di sini aku bakal bahas sesuatu yang pasti akan kita hadapi, terutama bagi pelajar dan juga bagi yang sudah bekerja. Apa itu? Presentasi. Bagi sebagian orang, berbicara di depan orang banyak menjadi hal yang lumayan menakutkan. Bahkan dari survei yang diadakan di Amerika sana, jumlahnya lebih banyak dari mereka yang takut ketemu ular, darah, bahkan hantu sekalipun. Lalu, kenapa kita takut? Sedikit analogi, kamu tahu kenapa kita cenderung takut berhadapan dengan ular kecil sekalipun, sedangkan Panji, si petualang, bisa santai banget memegang kepala king cobra. Ada dua hal yang membedakan kita dengan Mas Panji. Yang pertama adalah Mas Panji sudah terbiasa menghadapi situasi tersebut, dan yang kedua, dia tahu step by step dalam menghadapinya. Nah, sama kayak presentasi, yang bikin kita takut adalah hanya karena kita nggak terbiasa dan mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin untuk memulai presentasi. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang step by step dalam menghadapi presentasi dengan lebih mudah dan percaya diri. Masuk ke tipsnya. Presentasi adalah sebuah one-man show di mana kamu bertindak sebagai penulis naskah, koreografer, dan pemeran utamanya. Jadi, hal pertama adalah kamu memang harus deal with it kalau presentasi memang melelahkan. Secara singkat, ada 3 tahapan dalam menghadapi presentasi. Pertama, tahap persiapan awal. Kedua, tahap menyusun materi. Dan yang ketiga, on-stage preparation. Masuk ke penjelasan. Untuk persiapan awal, tujuan tahap pertama adalah supaya kamu terbiasa untuk melakukan denial dan lebih legowo dalam menghadapi presentasi. Adapun step yang bisa dilakukan adalah pertama, terima tantangan. Biasanya awal mula kamu diharuskan presentasi adalah karena ditunjuk atau diminta atau bahkan ditumbalin sama teman kamu. Kalau kamu biasa menolaknya, mulai sekarang cobalah untuk accept the challenge and rock the show. Cuman ada satu kondisi yang membolehkan kamu untuk menolaknya, yaitu saat kamu memang nggak tahu dan nggak menguasai tema apa yang akan diangkat dalam acara tersebut. Step kedua adalah tanyakan detail acaranya. Tanyalah sebanyak mungkin terms and condition mengenai presentasi tersebut kepada pihak atau orang yang meminta membuat tampil. Biasanya, hal yang perlu kamu tanyakan adalah kapan acaranya, dan siapa audiensnya, berapa orang yang akan datang, temanya apa sih? Tempatnya di mana? Berapa lama waktu yang diberikan untuk presentasi? Apakah ada pembicara lain selain saya? Kenapa hal tersebut perlu ditanyakan di awal supaya kamu bisa memisahkan hal-hal yang bisa dan enggak bisa kamu kontrol. Kamu nggak bisa nentuin kapan acaranya, siapa yang datang, tempat di mana, atau temanya. Hal-hal tersebut bukan hal yang bisa kamu kontrol, tapi cukup kamu antisipasi sewajarnya. Misalnya, gimana ya biar konten saya mudah dipahami semua tipe audiens? tapi jangan pikirkan, Gimana ya kalau nanti ada tipe penonton yang lebih pintar dari saya, terus mempermalukan saya di atas stage? jangan habiskan energimu untuk memikirkan hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Cukup fokus sama konten presentasimu aja. Step 3, ambil topik yang memang kamu mengerti. Kecuali memang kamu seorang adrenalin junkie atau mau mempermalukan diri sendiri, gak ada alasan buat kamu melakukan presentasi yang temanya kamu sendiri gak ngerti. Level mengerti ini memang gak ada indikatornya, dan hanya kamu sendiri yang bisa mengukur itu. Tapi ada cara mudahnya buat kamu mengukur seberapa dalam pemahamanmu terhadap suatu topik dengan cara, misalnya, kamu mau menjelaskan tentang apa itu big data. Bisa nggak kamu bikin anak kecil paham apa itu big data dengan menggunakan analogi yang kamu buat? Jadi kesimpulannya adalah, di tahap pertama dalam menghadapi presentasi ini adalah mempersiapkan mental kamu. Terima aja dulu tantangannya. Tanyakan detail acaranya untuk menghindari overthinking pada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirkan. Dan pastikan kalau kamu memang membawakan materi yang benar-benar kamu mengerti. That's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoy your day and bye-bye!